Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhaibah dengan NIM F1E1221110. Baiklah, kali ini saya akan menyampaikan presentasi hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu kelompok 1, dengan judul Dasar-dasar Sistem Informasi dalam Bisnis, Sistem Informasi dalam Bisnis, dan Komponen Sistem Informasi. Sistem informasi dalam bisnis atau konsep dasar bisnis. Teknologi informasi, baik yang berbasis internet, memiliki peranan penting dan makin luas dalam bisnis. Dalam bisnis, teknologi informasi membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis. Konsep dasar sistem informasi dalam bisnis. Peran utama sistem informasi dalam bisnis yaitu mendukung berbagai strategi untuk keunggulan kompetitif, mendukung pengambilan keputusan dalam bisnis, dan mendukung proses dan operasi bisnis. Peran dasar sistem informasi dalam bisnis yaitu mendukung proses dan operasi bisnis, mendukung pengambilan keputusan para pegawai dan manajernya juga, mendukung berbagai strategi untuk keunggulan kompetitif. Komponen sistem informasi. Komponen sistem informasi terdiri dari sumber daya manusia, yaitu pemakai akhir dan ahli SI. Pemakai akhir atau klien merupakan orang-orang yang menggunakan sistem informasi atau informasi yang dihasilkan sistem tersebut. Sedangkan ahli SI atau pakar SI merupakan orang-orang yang mengembangkan dan mengoperasikan sistem informasi. Selanjutnya, sumber daya software yang meliputi program dan prosedur, yaitu semua rangkaian perintah pemrosesan informasi. Selanjutnya, sumber daya hardware, mesin dan media, yaitu meliputi semua peralatan dan bahan fisik yang digunakan dalam pemrosesan informasi. Selanjutnya, yaitu sumber daya dasar data dan pengetahuan. Data dapat berubah banyak bentuk, termasuk data alfanumerik tradisional yang terdiri dari angka dan huruf serta karakter lainnya yang menjelaskan transaksi bisnis dan kegiatan serta entitas lainnya. Selanjutnya, sumber daya jaringan, yaitu media komunikasi dan dukungan jaringan. Aktivitas sistem. Aktivitas sistem meliputi dari input sumber daya data, yaitu input berupa aktivitas entry data seperti pencatatan dan pengeditan. Selanjutnya, pemrosesan data ke dalam informasi, yaitu data biasanya tergantung pada aktivitas pemrosesan serta seperti perhitungan, perbandingan, pemilihan, pengklasifikasian, dan pengihtisaran. Selanjutnya, output produk informasi, yaitu informasi dalam berbagai bentuk dikirim ke pemakai akhir dan disediakan untuk mereka dalam aktivitas output. Selanjutnya, penyimpanan sumber daya data, yaitu penyimpanan adalah aktivitas sistem informasi tempat data dan informasi disimpan secara teratur untuk digunakan di kemudian hari. Dan selanjutnya, pengendalian kinerja sistem. Pada tahap ini, umpan balik harus diawasi dan dievaluasi untuk menetap apakah sistem dapat memenuhi standar kinerja yang telah ditetapkan. Model sistem informasi ini memperlihatkan hubungan antar komponen dan aktivitas sistem informasi. Model tersebut memberikan kerangka kerja yang menekankan pada 4 konsep utama yang dapat diaplikasikan ke semua jenis sistem informasi. Manusia, hardware, software, data, dan jaringan adalah 5 sumber daya dasar sistem informasi. Sumber daya manusia meliputi pemakai akhir dan pakar SI. Sumber daya hardware terdiri dari mesin dan media. Sumber daya software meliputi baik program maupun prosedur. Sumber daya data dapat meliputi dasar data dan pengetahuan, serta sumber daya jaringan yang meliputi media komunikasi dan jaringan. Sumber daya data diubah melalui aktivitas pemrosesan informasi menjadi berbagai produk informasi bagi pemakar akhir.
Pemrosesan informasi terdiri dari aktivitas input dalam sistem, pemrosesan output, penyimpanan, dan pengendalian. Selanjutnya, teknologi informasi. Para praktisi bisnis tergantung pada banyak jenis sistem informasi yang menggunakan berbagai teknologi informasi. Sebagai contoh, beberapa sistem informasi menggunakan alat hardware, petunjuk sederhana, kertas dan pensil, dan saluran komunikasi informal atau mulut ke mulut. Sistem informasi berbasis komputer dan penggunaannya dalam teknologi informasi berikut pada studi kasus ini, yaitu pada studi kasus 2. Kodak HP dan Amersham Disk Sciences sistem informasi untuk mendukung penjualan. Permasalahannya, menghabiskan ratusan jam dan puluhan ribu dolar untuk melakukan penelitian. Kedua, para tenaga penjualan kesulitan untuk mengakses tambang emas informasi. Dan yang ketiga, kegagalan dari sudut bisnis dan TI. Kodak merupakan perusahaan yang memproduksi kamera analog yang menyediakan kemasan, percetakan fungsional, komunikasi grafis, dan layanan profesional. Untuk bisnis di dunia, segmen bisnis utamanya adalah digital printing dan enterprise, dan grafis, hiburan, dan komersial film. Kodak terkenal karena produk film fotografi. Selama sebagian besar abad ke-20, Kodak memegang posisi dominan dalam film fotografi, dan pada tahun 1976 memiliki pangsa pasar 89% dari penjualan film fotografi di Amerika Serikat. Ubiquity perusahaan adalah sedemikian rupa sehingga istilah Kodak Moment memasuki leksikon umum untuk menggambarkan peristiwa pribadi yang menuntut untuk direkam untuk anak cucu. Kodak mulai kesulitan finansial pada 1990-an sebagai akibat dari penurunan penjualan film fotografi dan kelembatan dalam transisi ke fotografi digital. Meski telah menemukan teknologi inti yang digunakan dalam kamera digital saat ini, 2007 adalah tahun terakhir di mana perusahaan membuat keuntungan sebagai bagian dari strategi turnaround. Kodak berfokus pada fotografi digital dan digital printing dan berusaha untuk menghasilkan pendapatan melalui patent agresif. Amersham Biosciences atau ilmu bisnis kehidupan Amersham adalah pemimpin dunia dalam mengembangkan dan menyediakan sistem yang terintegrasi dan solusi untuk penelitian penyakit, pengembangan obat dan pembuatan. Sistemnya yang digunakan untuk mengungkap fungsi gen dan protein, untuk penemuan dan pengembangan obat-obatan, dan untuk pembuatan biofarmaceuticals. Para pelanggan untuk produk dan teknologi Amersham Biosciences, perusahaan farmasi dan bioteknologi dan penelitian dan akademis, terutama di Amerika Utara, Eropa, Amerika Latin, dan Asia. Amersham Biosciences memungkinkan obat molekuler. Bagaimana peranan sistem informasi? Sistem penjualan dan pemasaran membantu manajemen senior untuk mengawasi pergerakannya yang mempengaruhi produk baru dan kesempatan penjualan, mendukung perencanaan untuk produk dan jasa yang baru, dan mengawasi kinerja pesaing. Sistem penjualan dan pemasaran membantu manajemen menengah dengan mendukung penelitian pasar dan dalam menganalisis kampanye periklanan dan promosi, keputusan penetapan harga dan kinerja penjualan. Sistem penjualan dan periklanan membantu manajemen operasional dan karyawan dalam menempatkan dan menghubungi pelanggan yang prospektif, melacak penjualan, memproses pesanan, dan menyediakan dukungan layanan pelanggan. Keberadaan sistem informasi mendukung kinerja peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas organisasi pemerintah dan dunia usaha, serta mendorong perwujudan masyarakat yang maju dan sejahtera. Apa tantangan bisnis
yang dihadapi berbagai perusahaan seperti Kodak dan HP dalam mendukung tenaga penjualan mereka di seluruh dunia. Seberapa baik hasil software Eloquent dalam membantu kedua perusahaan ini mengatasi tantangan tersebut? Mengapa sistem berbasis Excel milik Amersham Bios Kienkes merupakan kegagalan dari sudut bisnis dan TI? Seberapa baik hasilnya software dari Sykes menyelesaikan masalah TI dan bisnis yang ada? Bagaimana cara lain menggunakan TI untuk mendukung tenaga penjualan di seluruh dunia? Tantangan bisnis, tenaga penjualan kesulitan untuk mengakses tambang emas informasi. Namun untuk perusahaan Kodak sangat ahli mengumpulkan data. Memperbarui data. Perusahaan Kodak mampu mengumpulkan data, namun tidak terlalu baik dalam memperbarui data, informasi, pemasaran, dan hak cipta. Berharga tetapi tersebar, seperti rincian mengenai kecenderungan serta pesanan pelanggan, berlalu tanpa diperhatikan oleh tenaga penjualan. Melalui software navigasi dan produksi inti Launch Force yang memungkinkan Kodak, Hewlett Packard Co. dan beberapa perusahaan besar lainnya untuk memberikan informasi produk yang lengkap, termasuk teks, sinkronisasi video, grafik, kemampuan audio, dan pencarian untuk berbagai organisasi yang tersebar di seluruh dunia. Eloquent berkata bahwa software tersebut adalah alat kesiapan penjualan yang memberi tenaga penjualan akses instan ke informasi mengenai produk-produk baru, penerapan, harga, dan promosi khusus, yang kesemuanya penting untuk menutup kesepakatan serta meningkatkan penjualan. Software Eloquent berfungsi sebagai cara membentuk tempat penampungan berbasis web untuk informasi produk dan bahan pemasaran kolateral. Hasilnya saat ini sangat baik dan memberikan pengembalian atas investasi sebesar 10 kali lipat sejak perluasan penggunaannya. Mengapa sistem berbasis Excel milik Amersham Biosciences merupakan kegagalan dari sudut bisnis dan TI? Seberapa baik hasilnya software dari sains menyelesaikan masalah TI dan bisnis yang ada? Pengelolaan manual. Pengelolaan yang berbentuk insentif untuk 150-160 karyawan masih melalui services Excel. Amersham secara elektronik memindahkan data penjualannya ke Sains sekali dalam seminggu, dan pembayaran kompensasi dihitung serta dibayar sambil jalan. Setelah menggunakan secara luas software kompensasi milik software sains, laporan keuangan memiliki Amersham menjadi lebih baik lagi dan lebih efisien dalam penggunaannya. Cara lain menggunakan TI untuk mendukung tenaga penjualan di seluruh dunia. Menjual produk melalui sosial media dan promosi seperti diskon agar orang tertarik. Penawaran produk melalui website, membuat iklan menggunakan influencer untuk diiklankan di sosial media mereka. Sekian, terima kasih. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Apabila ada kata atau ucapannya salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.